Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah, semakin banyak startup dan tech companies yang sukses, ini kayaknya bikin banyak banget anak muda pada ngiler. Mungkin termasuk kalian yang ngeklik video ini ya. Belum lagi, akhir-akhir ini ada drakor startup yang pecah banget, yang bikin orang itu makin penasaran sebenarnya gimana sih Kak kalau pengen mulai startup sendiri gitu. Secara belum ada modal, belum ada tim, bahkan belum ada ide. So, where to start gitu ya. Nah, makanya di video kali ini aku akan share ke kalian dari pengalaman aku, terus abis itu pengalaman teman-teman di inkubator, pengalaman co-founders yang udah sukses banget, yang aku baca pengalaman mereka dari buku-buku banyak banget, digital sama yang fisik kayak gini. Seperti apa sih sebenarnya rahasia cara membuat startup ya? Oke. Makin penasaran ya seperti apa kira-kira, aku akan rangkum di sini. So, kalau kalian tertarik seperti biasa, stay tune. Jadi sedikit flashback, aku tuh bergelut sama dunia startup itu mulai dari tahun 2016 atau 2017-an. Di saat itu aku bikin Lokapoint, mungkin teman-teman juga udah beberapa familiar yang ngikutin aku di video-video aku yang lain. Jadi Lokapoint ini adalah awalnya sebuah platform untuk booking aktivitas, lalu bergeser menjadi booking akomodasi, bergeser lagi menjadi booking akomodasi plus aktivitas ya. Ya walaupun seperti yang kalian tahu, gara-gara pandemi pasti ya melempem ya Lokapoint, cuman aku banyak banget belajar dari Lokapoint, banyak ikutan kompetisi kesana kemari, terus habis itu bisa nemu tim yang solid banget, semua gara-gara belajar dari Lokapoint gitu. Yang pertama, how to build a startup, kalian harus mulai dulu dari idea. Pasti mungkin udah mulai common ya, pasti mulai dari ide dulu guys ya, nggak usah startup, bisnis yang lain juga dari ide dulu. Dan ini menariknya guys, aku sering banget ngomong dan orang-orang biasanya sering ngomong kalau ide itu nggak penting, yang paling penting tuh eksekusinya bagaimana. Tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar juga ya. Di sini aku harus bilang ya, pahit-pahitnya adalah ternyata a bad idea is still a bad idea gitu loh. Kalau misalnya idenya jelek banget, lu mau eksekusi kayak gimana pun ya your company will go nowhere juga, nggak akan kemana-mana juga. Jadi it's a huge advantage kalau misalnya startup kalian itu punya orang-orang yang bagus banget di planning. Jadi kalian bisa kira-kira melihat gitu loh, kira-kira marketnya untuk ide ini seperti apa, growth dari marketnya ini kayak apa, strateginya nanti mau seperti apa company-nya, produknya mau dikembangin kemana dan lain-lain. Itu tetap perlu untuk di plan di bagian awal, karena kalau kalian nggak jelas juga direction-nya mau dibawa kemana ide ini, ya bingung juga gitu loh. Kalau misalnya kalian punya beberapa idea, kalian coba eksekusi satu ide yang kalian pikirin terus, kalian nggak bisa move on dari situ, ya udah kalian eksekusi itu dulu gitu. Yang paling penting sebenarnya di sini adalah sebagai co-founder startup tuh kita harus punya sense of mission. Jadi kita harus jelas kenapa kita harus bikin produk ini, misinya apa, dampaknya apa buat orang-orang. Kenapa? Karena kalian butuh banget story ini sih sebenarnya. Ketika kalian mau hire co-founders yang lain, ketika kalian mau hire karyawan, mau minta investasi dari investor, pasti akan ditanya juga misi gitu. Jadi ini anggap aja kayak bikin startup tuh kayak ngajakin orang mau perang gitu loh. Jadi harus ada misi yang jelas, mau kayak gimana, mau ngalahin siapa dan lain-lain. Nggak sih, mau ngalahin siapa jangan fokus on winners but focus on winning. Dan satu lagi yang aku banyak belajar banget dari ikut-ikutan kompetisi gitu ya, pitching kayak Sodalme gitu adalah sebaiknya ide itu tidak lebih dari satu kalimat. Kalau misalnya kalian nggak bisa menjelaskan ide kalian dalam satu kalimat, berarti ide kalian itu terlalu complicated gitu. Jadi kalian harus coba gimana caranya bisa satu sentence. Nah, buat kalian nih, terutama yang masih mungkin mahasiswa, masih kuliah, masih baru-baru lulus misalnya, kalian punya advantage yang gede banget untuk mulai startup. Kenapa? Ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama, karena startup tuh biasanya kan based on teknologi ya, dan kalian ini native gitu loh, native user dari lahir ya udah deket sama teknologi, kalian tahu perkembangannya siapa, dan kalian tuh adalah market paling besar di startup. Jadi sebagai millennial, sebagai orang-orang yang sangat tech savvy, kalian harus merasa beruntung dengan itu gitu. Dan yang kedua, alasannya kenapa kalian harus mulai sebagai mahasiswa adalah sebenarnya kalian punya kesempatan ya untuk mencari mana sih orang-orang teman-teman kalian yang berpotensi untuk menjadi founder startup. Ini jauh lebih penting daripada bikin startupnya itu sendiri sih. Karena kalian bisa aja start startupnya itu nanti setelah kerja, tapi kalian tahu gitu loh siapa orang-orang yang high potential yang kayaknya cocok nih untuk bikin startup. Karena nggak semua orang sih menurut aku bisa bikin startup. Tuh, itu suara kura-kura aku guys, agak berisik.
Dan yang kedua, how to start a startup. Kalian harus perhatikan juga apakah ide yang kalian udah pikirkan di step 1 tadi itu bisa menghasilkan duit dan berubah menjadi sebuah produk. Karena ide dan produk itu sebenarnya beda, teman-teman. Nah, siklusnya itu seperti ini biasanya. Jadi good idea, jadi good product, jadi good company. Jadi buat kalian bisa menjadi company yang gede-gede ya, kayak impian-impian kalian sekarang menjadi Samsung Tech atau next Gojek atau next Traveloka let's say, kalian harus paham gimana cara monetisasi ide kalian. Tuh, mana cara dapat cuan, paling penting guys. Nah, gimana kak cara bikin ide ini bisa jadi produk? Nah, sebenarnya gampang banget guys. Kalian kalau misalnya udah punya prototype nih ya, yang paling mini, kira-kira fiturnya yang mau kalian tawarin ke market tuh apa, jual dulu aja, tunjukkan dulu ke market. Abis itu kalian coba kumpulin feedback. Feedback apa aja yang harus diambil, ini juga harus hati-hati. Beberapa pertanyaan sih aku udah ngerangkum yang penting banget adalah yang pertama, kalian harus tahu, tanya kira-kira apa yang mereka suka dan mereka tidak suka dari produk kita. Nah, yang kedua, kalian tanya apakah mereka itu mau bayar untuk produk kalian. Dan yang ketiga adalah apakah mereka mau merekomendasikan produk kalian ke orang lain gitu. Nah, habis itu kalau kalian udah ngumpulin feedback seperti ini, kalian tinggal reiterate lagi, kalian ambil keputusan kira-kira mana fitur yang harus dibuang, mana fitur yang harus ditambah, dan ulang lagi ke customer lagi, terus abis itu kumpulin feedback lagi, abis itu kalian re-prototyping lagi, muter aja kayak gitu. Kalian juga butuh beberapa matrix, dan biasanya matrix ini dipakai untuk startup mengukur growth mereka ya, pertumbuhan mereka seperti apa. Dan FYI, startup is living from growth, jadi startup ini hidup dari growth yang mereka hasilkan setiap periodenya, dan investor akan banyak banget ngelihat dari growth dari sebuah company, apakah dia layak diinvest atau enggak, biasanya dilihat dari growth ini. Jadi banyak banget makanya startup yang istilahnya bakar duit cuman buat akuisisi customer baru, akuisisi registrasi baru, adalah karena ya they are rely on this matrix gitu. Nah, matrix-matrixnya yang bisa kalian pakai adalah misalnya jumlah total registrasi, jumlah total visitasi, jumlah total active users, jumlah total customer retention, customer churn rate, NPS atau Net Promoter Score. Itu semuanya penting guys. Dan kalau kalian kesulitan ya untuk bahasa-bahasa ini, coba please kalian take time untuk belajar gitu, karena ini adalah fancy words ya, fancy words yang biasa dipakai di lingkungan startup, dan please kalian harus paham gitu, paling enggak ya tahu apa artinya itu. So pokoknya di step produk ini intinya adalah sebenarnya kalian nggak perlu punya yang kayak banyak banget, tapi yang penting di sini adalah gimana sih kalian nemu satu grup kecil yang suka, cinta banget sama produk yang kalian bikin, butuh banget, dan kalian akan berjuang bareng-bareng sama customer kalian untuk membuat produk yang excellent gitu. Nah, ini malah lebih bagus ya, jumlah active users tuh banyak banget sekarang dijadiin matrix daripada jumlah visitasi, karena ya ini benar-benar orang aktif, orang loyal itu yang jadi duit sih. Sebenarnya sekarang lebih kayak gitu culture startup ya. Yang ketiga yang pastinya tidak kalah penting adalah masalah tim guys. Kita mulai dulu dari co-founders ya, sebelum karyawan. Jadi ini anehnya sih, sebenarnya aku juga merasakan kadang ya, orang tuh kalau hire co-founders suka-suka dia aja kayak yaudah lu aja deh yang jadi, mau nggak? Kayak nggak dipilih bener-bener gitu loh. Malah lebih serius kalau kalian lagi milih karyawan daripada kalian milih co-founders kalian sendiri, which is aneh banget sebenarnya. Kalian harus cari sebaik mungkin kira-kira best people yang bisa kalian temukan itu siapa, dan ajakin orang-orang seperti ini gitu, best people ya guys. Karena best people ini biasanya adalah orang-orang yang hanya mau kerja di company-company yang menurut dia potensial, atau yang emang tim-timnya terlihat mumpuni nih, bisa nih, makanya dia mau join. Nah, makanya kalian cari orang-orang kayak gini. Kalau kalian kesusahan, berarti ada apa-apa sama produk dan idea kalian. Makanya tadi foundation yang nomor 1 dan nomor 2 kalian harus firm dulu, harus bagus dulu gitu, biar kalian gampang untuk hire dan lain-lainnya. Dan kemarin pas aku bikin video di Instagram sama TikTok tentang cerita-cerita pas pitching startup gitu, banyak banget yang nanya, Kak gimana sih Kak sebenarnya nemu kayak programmer atau orang bisnis, sementara aku ini kebalikannya gitu. Nah, sebenarnya aku menemukan timku yang sekarang itu lucu juga. Sebenarnya aku itu banyak ikut kompetisi sama seminar untuk ngedapetin link-link ke orang-orang yang emang jago programming, karena aku orang bisnis banget gitu. Nah, dari situ akhirnya aku tahu nih, oh mana ya orang-orang yang kira-kira kompeten, dan akhirnya kita kayak mingle, terus sering saling membantu satu sama lain, dan akhirnya ya kita klop gitu, ketemu. Jadi sebenarnya untuk mencari kriteria co-founders yang tepat itu kira-kira seperti apa sih sebenarnya? Aku punya beberapa nih, aku udah catet ya, menurut pengalaman pribadi. Yang pertanyaan pertama yang harus kalian tanyain adalah
Are they smart enough to learn? Nah, nggak perlu yang spesifikasinya kayak udah tinggi-tinggi banget pengalaman kerja berapa tahun. Sebenarnya nggak perlu di startup. Yang penting tuh orang-orang yang ini tuh punya karakter pembelajar gitu loh. Mau belajar hal baru. Karena at the end of the day sebenarnya ya yang dibutuhin dalam bikin bisnis ya endurance itu tadi gitu. Bukan yang menye-menye, tapi dia mau belajar, mau berjuang. Terus yang kedua yang bisa kalian tanyakan dalam hati kalian sendiri adalah, ya ada ayam, oke. Pertanyaan yang kedua adalah apakah mereka get the things done. Nah, kadang nggak butuh mereka speknya atau smart banget, kemauannya gede banget, tapi kalau misalnya ternyata emang kerjanya nggak beres ya problematik juga gitu loh pada akhirnya. Jadi kalian harus pinter-pinter mastiin, lihat-lihat ya project-project dia sebelumnya, portofolio dia, apakah dia bisa get the things done atau enggak. Dan yang paling ketiga, ada yang paling penting juga, sebenarnya kalian harus mempertanyakan sih ke diri kalian sendiri, kalian nyaman gak kerja bareng sama orang-orang yang mau kalian hire ini. Karena sebenarnya nggak perlu sih kalian jadi temen deket atau sahabat karib sama orang-orang ini, cuman kalau kalian nggak enak kerjanya bareng-bareng ya udah repot duluan gitu loh. Jadi ya tetap relationship ini antar co-founder sangat penting. Nah, masih di bagian tim yang juga problematik kadang-kadang adalah masalah karyawan gitu. Kita suka dilema kapan harus hire, kapan harus tunda dulu dan kerjain dulu sendiri. Sebenarnya aku punya beberapa experience ya sendiri, dan aku lihat baca-baca di buku-buku founders. Pertama aku masih inget banget yang Airbnb itu untuk meng-hire karyawan pertama dia butuh sekitar 5 bulan, karena menurut dia itu 10 karyawan pertama tuh sangat penting gitu loh, sepenting kita hire co-founders. Jadi dia sampai habis 5 bulan buat seleksi dan interview, dan di tahun pertama dia akhirnya hire cuma 2 orang. Gila gak sih? Jadi teman-teman jangan kayak tiba-tiba latah hire, karena di startup itu tolak ukurnya bukan seberapa banyak kalian hire karyawan. Kalau karyawan kalian makin gede, itu berarti cost kalian makin gede dan kalian makin susah buat gerak. Sedangkan di startup itu mungkin kalau kalian pernah dengar, culture-nya itu pengennya emang settingnya agile banget gitu loh. Agile tuh artinya cepat berubah mengikuti kondisi pasar. Kok kalian udah berat, banyak yang digandeng, itu bakal lebih susah. Jadi kalau kalian bisa manage dengan freelance cukup, dengan mungkin 5-10 orang cukup, itu bakal bagus banget. Yang keempat adalah eksekusi, yang tadi udah sempet kita gosip-gosipin di poin pertama. Nah sebenarnya ya tetap eksekusi ini pasti penting. Pentingnya penting banget. Kalau misalnya kalian mencari work-life balance di startup itu bakal susah banget sebenarnya, karena sekali kalian passionate banget dengan sebuah produk yang kalian bikin, kalian kayak jadi geli gitu loh. Kalau misalnya ada customer ngechat, pasti kalian bakal bales. Kalau misalnya ada yang bermasalah webnya, pasti kalian kayak panik gitu, nggak bisa tidur. Nah itu ya kayak gitu sih sebenarnya kehidupan di startup dalam eksekusinya. Dan biasanya ya yang harus kita pelajari juga adalah creating culture ya. Culture di startup tuh sebenarnya mirip-mirip, cuman bisa aja ada beda-bedanya. Nah, yang membedakan ini adalah gimana si founder-foundernya ini bertingkah gitu. Karena nanti culture-nya itu adalah cerminan dari foundersnya guys biasanya. Misalnya kalau kalian kepengen company kalian ini super cepat geraknya, ya kalian sebagai founders harus cepet juga kalau ngerjain apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian yang kedua pengen company-nya itu orangnya detail-detail, quality oriented, ya kalian juga harus detail. Jadi kalian adalah the execution machine. Itu intinya, semoga bisa ditangkap ya guys, walaupun bercanda-bercanda dikit. Oh iya, yang penting juga dalam eksekusi adalah kalian harus punya fokus guys. Fokusnya di sini tuh maksudnya adalah kalian mau fokus ngembangin fitur yang mana itu harus ada, atau kalian fokus ke misi apa itu juga harus ada. Kalau misalnya kalian nggak punya fokus produk, nggak punya fokus mission, kalian bakal sangat gampang ke distract sama PR strategi dari kompetitor kalian. PR ya, marketingnya, iklannya dari kompetitor. Waduh, kompetitornya udah dapat funding sekian, aduh kompetitor lain baru luncurin sebuah fitur baru gitu. Terus kita kayak panik gitu. Kalau misalnya selalu kayak gitu bakal susah sih guys. Jadi kita harus bermental fokus on winning, not the winners. Yeah. Yang kelima, yang bahkan ini sangat penting ya. Lebih penting bahkan dari yang tadi itu yang udah aku jelasin adalah apa? Bisa tebak gak apa kira-kira poin kelima? Yes, momentum, timing, super duper penting guys. Kalian tahu kenapa Loka Point melempem? Adalah karena kita tuh justru ngegas pas mau pandemik. Itu udah timing udah gak pas. Atau kita
baru mau berinovasi ini, kita udah kedahuluan sama kompetitor-kompetitor kita yang emang industri kita itu benar-benar red ocean gitu loh, sangat banyak kompetitornya. Jadi timing itu sangat-sangat penting di dunia perstartupan. Aku pernah juga banyak baca sih kayak dan nonton video-video yang bahas soal ini. Timing is really important guys. Aku kasih contoh lagi ya, Airbnb itu sebenarnya timing dia ini pas banget. Ada 2 kejadian waktu itu. Pertama, orang-orang tuh kayak masih baru krisis. Jadi orang-orang tuh obviously butuh side income selain job dia yang dia punya. Jadi mereka mulai mau untuk nyewa-nyewain rumah di Airbnb. Terus habis itu yang kedua, waktu itu di sebuah kota yang dia base-nya Airbnb waktu itu tuh lagi ada conference yang rame banget dan hotel-hotelnya nggak bisa nampung nih kelebihan kapasitasnya. Akhirnya Airbnb muncul sebagai solusi. Jadi timing ini tetap sangat penting dan aku tahu ini ada faktor luck juga sebenarnya di momentum ini. Tapi sebenarnya ini bisa ditanggapi atau diantisipasi dengan membaca ya buku-buku ini. Jangan lupa ya, ini ngaruh banget, kalian banyak belajar dari sini. Aku akan rekomen banyak buku. Selain ini tuh ada buku-buku online aku baca, bukunya Peter Thiel yang Zero to One, ada buku yang Lean Startup, itu bener-bener emas read list banget. Kalian harus baca kalau misalnya kalian pengen bikin startup sendiri. Itu sangat membantu banget untuk kalian bisa mempelajari, Google momentumnya kayak apa, Airbnb momentumnya kayak apa, dan yang lain-lain lah, eBay momentumnya seperti apa. Pertanyaan lain yang mungkin membantu kalian untuk berpikir soal momentum kalian udah tepat apa belum, ini kayak popular Sequoia questions, orang-orang bilangnya. Sequoia tuh kayak venture capital gitulah. Nah, selalu ditanya pasti, kenapa harus sekarang ya bisnisnya, kenapa nggak 2 tahun yang lalu, atau kenapa nggak kita postpone, kita tunda untuk 2 tahun ke depan, kenapa harus sekarang. Nah, itu mungkin bisa menjadi renungan ya, sambil kalian mengawang-awang kira-kira idenya apa, produknya apa, timnya mau siapa, eksekusinya mau gimana, plus momentumnya seperti apa, biar kalian launchingnya pas gitu. Silahkan ya, renungkan. Semoga video ini membantu teman-teman yang tertarik untuk bikin startup. Semoga sukses. Seperti biasa, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian udah punya, kayaknya ini cocok nih jadi startup founder, kalian kirim video ini biar punya ketertarikan yang sama gitu dan pengetahuan yang sama bareng-bareng, biar satu frame ya, biar enak. Yaudah, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa seperti biasa. Sampai bertemu di video selanjutnya.